Tapi ini lu bayangin lu beli barang-barang Prancis and then lu bakar, lu buang, mending lu sedekahin duitnya. Ngapain lu beli? Kalau emang mau boykot nggak usah beli. Nggak usah dibeli, udah biarin aja gitu. Ya biar perusahaannya rugi gitu. Atau oke, kembali lagi bersama gua Mirai. Seperti biasa, kita bakal ngomongin hal-hal yang agaknya lagi banyak diomongin orang-orang, dan karena kemarin banyak juga drama-drama sosial media yang meresahkan lah ya, kayak nyari yang emang buat pansos segala macem. Cuma kayak gua ya udah siapaan sih gitu, nggak terlalu gedek gitu gua. Tapi ini udah gedek banget, bener-bener udah pengen, mulut gue udah pengen muncrat asli. Nggak tahu lagi, kayak dari awalnya Habib Rizik disambut oleh ribuan ormas, aduh ntar gue salah ngomong jadi ribuan pengikut FPI atau ribuan anggota FPI lah, bisa dibilang. FPI kan itu organisasi ya, jadi ya mereka termasuk anggota. Dan di masa pandemi itu kayak oke, sebelumnya yang masalah eksploitasi yang di Presiden Prancis lah, yang menghina umat Islam, yang menghina Nabi Muhammad. Dan kayaknya pemboikotan di sana di sini dan bla 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 bla. Gue itu masih belum gedek banget ya, karena kayak ya udah sih, kalau mau boikot aja. Sampai gue pernah ngelihat ada postingan orang beli barang-barang Prancis, beli di minimarket ya, Indomaret gitulah ya, saudara dan saudara-saudaranya beli barang-barang Perancis kemudian dibuang, dibakar gitu. Kayak maksudnya ngapain dibuang, ngapain? Maksudnya lu mau boikot, pemboikotan itu memberhentikan barang tersebut agar tidak terjual dan perusahaannya mengalami kerugian, sehingga negara Perancis harus melakukan suatu kebijakan supaya investor yang berasal dari Perancis bisa tetap kaya gitu. Ya pokoknya gitulah. Tapi ini lu bayangin lu beli barang-barang Prancis and then lu bakar, lu buang, mending lu sedekahin duitnya. Ngapain lu beli? Kalau emang mau boykot nggak usah dibeli, udah biarin aja gitu. Ya biar perusahaannya rugi gitu. Atau lu bikin seruan kayak di Twitter, atau bikin hashtag boykot barang Prancis, terus ngikut, nggak usah dibeli barang Prancis. Nah kalau itu oke. Tapi ini lu beli, ya mereka makin untung, ya udah gitu. Kayak entahlah. Maksudnya membela agama mah boleh gitu, boleh banget, wajib malah ya kalau menurut orang Islam ya. Tapi jangan goblok gitu, mesti mikir juga apa yang harus lu lakuin. Lu pikirin dulu dah. Kalau emang lu nggak sanggup mikir, lu tanya ke orang yang bisa mikir. Terus ada lagi yang Habib Rizik disambut sampai ribuan orang kayak gini, kayak gimana ya, sampai buset dah. Boleh menyambut ulama atau mengagungkan seorang ulama, ya itu kewajiban lah sebagai umat muslim. Lu menjunjung tinggi seorang ulama gitu kan, karena mereka bisa jadi panutan, bisa jadi ya, karena sudah tidak ada nabi. Jadi ulama itu meneruskan ilmunya nabi gitu, karena nabi kan udah nggak ada, jadi ya diterusin lah sama ulama. Jadi kita tuh harus menghargai dan menghormati para ulama. Tapi nggak harus kayak gini juga. Maksudnya lu mikir lah, boleh lu membuat kayak sambutan gitu, tapi kan setidaknya diwakilkan kayak sama petinggi-petinggi FPI. Kan itu organisasi ya, pasti ada petinggi lah, itu pasti ada ketua ini, ketua itu, dan segala macamnya bisa diwakilkan. Kenapa harus rame-rame gitu, berbondong-bondong gitu di masa pandemi? Masalahnya kalau nggak pandemi mah lu mau satu Indonesia nyambut Habib sampai tuh bandara penuh sekalian, sampai roboh sekalian, nggak ada yang marah gitu, nggak ada masalah. Misalnya ini masa pandemi, walaupun udah agak reda, tapi tetap angka kasusnya tetap naik cuy. Walaupun topiknya mulai turun ya, topik tentang pandemi itu udah mulai turun di sosial media, tapi kasusnya tetap naik. Jadi gue nggak paham aja. Nah dari situlah Nikita Mirzani sarkas nih gitu, kayak bukan sarkas sih, emang udah tepat sasaran aja, kayak udah sniper gitu. Lihat aja dah videonya dah. Ini versi singkatnya lah mungkin. Berarti itu sekalinya pulang bikin ulah kemacetan sapose desa kayak begitu, dia agung-agungkan
Nabi Muhammad itu yang jelas nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Ulang malah disambut. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Menggila kalian ini semua. Ya. Yang kayak begitu kalian agung-agungkan, yang baik kalian sia-siakan. Apalah negara ini? Nggak ngerti lah gue. Nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut juga gue. Yang diomongin Nikita Mirzani bikin panas FPI gitu. Jadi Nikita Mirzani itu kayak mengeluarkan keluhannya gitulah, karena macet kan dia tadi bilang gara-gara penyambutannya yang rame-rame kayak gitu bikin macet dan segala macem, rusuh jadinya gitu. Oke, di sisi lain si Nikita, sorry terlalu muda soalnya, Mbak Nikita mungkin dia ngeluarin unek-uneknya tapi ngomongnya salah. Gini, dia bilang ngapain orang kayak gitu diagung-agungkan, cuma Nabi Muhammad yang harus diagung-agungkan. Enggak juga gitu. Toh saat Ustadz Ustadz Jeffrey itu dulu waktu beliau meninggal itu yang nganterin ke, ya maksudnya pas saat pemakaman Ustadz Jeffrey itu bener-bener rame banget, kayak udah kematian seorang nabi mungkin mendekati lah, atau sahabat nabi gitulah, pokoknya orang-orang yang diagungkan gitu. Nah, nggak ada salahnya sebenarnya, cuma dari yang gue lihat, gue sempat nih lihat, gue sering lihat ceramah-ceramah kayak Ustadz UJ dan Ustadz yang lainnya di YouTube dan segala macam platform. Gue nggak pernah ngelihat ceramahannya Habib Rizik, dan gue cari tahu dan ternyata Habib Rizik itu tipikal penceramah yang barbar gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya barbar dalam perkataannya yang banyak yang tidak sopan. Menurut gua ya, Habib Rizik sering ceramah menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak dikeluarkan saat ceramah. Karena kalau kita ceramah itu gunakanlah kata-kata yang sopan, walaupun ada sarkas di situ, walaupun ada anjuran atau gerakan kekerasan atau segala macamnya, gunakanlah kata-kata yang sopan. Bahasa Indonesia itu kaya akan kata-kata gitu, jadi pasti banyak kata-kata yang lebih bagus untuk digunakan saat berceramah gitu. Nggak harus kayak inilah, lu lihat aja balasan dari Habib Rizik ke Mbak Nikitanya, lihat aja. Nah Habib, pusing ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan ya, lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancem mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Udah cukup, ntar kena strike YouTube gua. Nah, jadi lu dari satu video ini aja udah tahu itu tipikal tipikal Habib Rizik berceramah itu seperti apa. Ini gue nunjukin cuma satu doang, ntar lu kalau mau carilah di YouTube, banyak lah ceramah-ceramahan Habib Rizik kayak gimana gitu. Banyak kata-kata yang dilontarkan, maksudnya kata-kata yang seharusnya tidak digunakan untuk berceramah. Lu ceramah buat mengsarkas seseorang atau menyindir seseorang boleh, tapi gunakanlah kata-kata yang sopan gitulah. Gue ya dari sisi Nikita Mirzani ada salahnya, ada benernya juga menurut gue ya. Tapi kayak ya itu mungkin cuma unek-unek dia yang ingin dia sampaikan gitu. Sebenarnya gue juga punya unek-unek. Ngapain anjir lu nyambut ya? Nyambut gue bukan berarti benci ya sama FPI. Gue Islam, maksudnya gue Islam yang pintar lah gitu. Gue lebih bisa melihat situasi gitu. Kata Nabi Muhammad juga, kalau emang nggak perlu dibicarain ya lebih baik diam daripada harus koar-koar gitu kan. Kayak ya udah disimpan sendiri aja gitu. Kalau emang lu gedek gitu sama kelakuan orang, ya udah diamin aja gitu, atau ya diam itu emas lah gitu. Dan anehnya gimana ya, di situ kopi dulu lah anjing, gue nggak jelas banget. Mantap. Oke. Nah dari situ kita udah paham kan, gua nggak ngejudge yang salah siapa, yang jadi di situ aja dah kali ini pembahasan kita soal yang lagi ribut-ribut gini.
karena Indonesia sedang sangat tidak baik banget. 2020 emang error gitu, kayak nggak tahu kenapa. Emang harus dierorin. Mungkin 2021 itu bakal adalah perbatasan. Mungkin 2020 ini perbatasan antara masa lalu dan masa depan mungkin kan. Siapa tahu 2021 kita udah punya pesawat yang kecepatan cahaya, siapa tahu. Jadi situ aja. Like kalau kalian suka, share kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan ya sekian, dan